Tutur Tinula. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-19 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Lili Nur Indasari sebagai Narirati, Marlon sebagai Dangdi, Sudibianto sebagai Jaruju, Wahyu sebagai Balawi, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Empu Hanggareksa menoleh pelan ketika melihat pintu ruang kerjanya terbuka. Arya Kamandanu melihat wajah ayahnya dari balik remangan sinar lampu minyak jarak yang tergantung di tengah ruangan. Duduklah, Kamandanu. Iya, ayah. Mengapa kau tidak mau berterus terang? Kalau kau tidak mau berterus terang kepadaku, berarti kau tidak lagi menganggapku sebagai orang tuamu. Saya belum jelas duduk perkaranya, ayah. Dwi Pangga tahu bahwa kau menyimpan batu nirmala pemberian istrinya, Narirati. Dwi Pangga, entah karena cemburu atau apa, marah-marah. Kemarin mereka bertengkar. Dwi Pangga mau mengambil batu nirmala itu, tapi Narirati menolak. Sampai sekarang mereka masih dalam suasana tidak enak. Kalau Kakang Dwi Pangga keberatan, saya akan mengembalikan batu nirmala itu pada Narirati, ayah. Jadi benar, kau menyimpan batu nirmala itu? Benar, ayah. Mana benda itu? Aku mau melihatnya. Kalau memang benda itu nantinya malah membuat keributan di rumah ini, lebih baik aku yang menyimpannya. Ayah boleh melihat batu nirmala itu. Inilah. Tapi saya keberatan ayah menyimpan benda ini. Apa sebabnya? Saya sudah berjanji pada Narirati akan menyimpan batu nirmala ini, ayah. Kecuali dia sendiri yang menghendaki agar saya mengembalikannya. Kamandanu, ada hubungan apa kau sebenarnya dengan istri kakakmu itu? Sekarang saya tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Narirati, kecuali bahwa dia sudah menjadi kakak ipar saya. Tapi dulu kau pernah ada hubungan dengannya? Saya tak mau mengungkit-ungkit yang dulu-dulu, ayah. Maaf, kalau ayah memaksa saya membicarakan masalah ini. Saya keberatan sekali. Iya. Aku tahu. Aku tahu sekarang. Baiklah. Kamandanu. Iya, ayah. Kau harus bisa melupakan Narirati. Sekarang dia sudah resmi menjadi istri kakakmu. Kau tidak boleh mengganggu ketenangan dan kebahagiaan mereka. Saya tidak pernah mengganggu mereka, ayah. Bahkan saya akan ikut merasa bahagia kalau Narirati bahagia menjadi istri Kakang Dwi Pangga. Kamandanu, sekarang kaulah anakku satu-satunya yang bisa kuharapkan. Kau harus bisa mewarisi apa yang kumiliki sebagai seorang pembuat senjata pusaka. Aku tak ingin apa yang sudah kucapai ini akhirnya hancur direbut orang lain. Kuharap kau tidak mau... Sekarang aku sudah sepenuhnya menjadi istrimu. Tentu saja seorang istri hanya akan mencintai suaminya. Lalu apa alasanmu untuk tidak merasa kerasan tinggal di Kurawan? Aku ingin melahirkan di Manguntur, seperti dulu ibuku melahirkan aku. Aku juga ingin membuat ayahku yang sudah semakin tua itu bahagia. Aku juga berhak membuat ayahku bahagia. Di sini ayah masih mempunyai Kakang Kamandanu dan Bibi Rongkot yang setia. Tapi ayahku, dia hanya tinggal sendirian di Manguntur. Tentu dia merasa sangat kesepian. Tentu dia akan sangat bangga dan bahagia kalau kita tinggal bersamanya. Kita bisa bertani di Manguntur, karena ayahku mempunyai lahan pertanian yang cukup luas, Kakang. Iya, baiklah. Aku mau tinggal di Manguntur, tapi dengan syarat. Syarat apa, Kakang? Batu nirmala itu harus kau minta kembali dari Adi Kamandanu. Kau keterlaluan sekali, Kakang. Aku tidak mau menjadi orang yang tidak berperasaan.
Batu nirmala itu sudah kuberikan. Bagaimana aku harus memintanya kembali? Kau masih ingin dikenang oleh Kamandanu. Itulah yang aku tidak senang. Kebahagiaanku merasa terganggu. Kakang Dwi Pangga, janganlah terlalu serakah begitu. Aku tidak rela melihat suamiku menjadi orang yang serakah. Kau sudah memiliki apa yang kumiliki selama ini sebagai seorang wanita. Dan kau akan memilikinya selamanya. Tapi mengapa kau masih juga meributkan Batu Nirmala? Jadi kau masih mempertahankan hubungan batinmu dengan Kamandanu? Oh, Kakang Dwi Pangga. Kau terlalu cemburu. Cemburu yang tidak pada tempatnya. Sudahlah Narirati. Itulah persyaratan yang kuajukan padamu. Besok pun aku bersedia pindah ke Manguntur. Asal Batu Nirmala itu kau minta dari adik Kamandanu. Dan kau berikan padaku. Baiklah Kakang Dwi Pangga. Kalau memang begitu keinginanmu, aku akan memintanya kembali Batu Nirmala itu. Kau bisa memahami perasaanku, Kakang Kamandanu. Mengapa tidak, Narirati? Sudahlah. Aku tak ingin melihat kebahagiaan kalian tercemar oleh Batu Nirmala ini. Bawalah kembali benda ini. Seharusnya aku tidak melakukannya. Aku sudah memberikannya padamu, Kakang. Tapi... Rati, aku sudah berjanji dalam hati. Aku tidak akan memberikan pada siapapun Batu Nirmala ini. Kecuali kau yang memintanya kembali. Oh, maafkan aku, Kakang. Aku tidak bisa membuat Kakang Dwi Pangga mengerti persoalan ini. Dia tetap menginginkan Batu Nirmala itu. Maafkan aku, Kakang. Kau tidak bersalah. Mengapa harus minta maaf? Sungguh mulia hatimu, Kakang. Aku malu sekali. Aku benar-benar merasa malu. Rati, tak ada satupun yang dilakukan oleh manusia ini sempurna adanya. Karena itu tak perlu kau menyesalinya. Sekarang kau sudah menjadi istri Kakang Dwi Pangga. Nah, kuharap kau menjadi istri yang baik, dan kalian berdua bisa terus hidup berdampingan selamanya. Sungguh, aku akan merasa bahagia jika kalian berdua bahagia. Nah, terimalah Batu Nirmala ini kembali, Rati. Oh, terima kasih, Kakang. Terima kasih atas pengertianmu yang sangat besar ini. Kukira lebih tepat kalau Kakang Dwi Pangga yang menyimpan Batu Nirmala itu. Baiklah, Rati. Tak baik kita lama-lama berbicara seperti ini. Nanti kalau Kakang... Maka sehari kemudian, setelah memperoleh izin dari Empu Hanggareksa dan mendapat nasihat-nasihat seperlunya, maka Arya Dwi Pangga memboyong istrinya ke desa Manguntur. Arya Kamandanu ditugaskan ayahnya mengawal perjalanan mereka. Kereta kuda yang ditumpangi Arya Dwi Pangga dan Narirati berjalan menyusuri jalan desa yang amat indah pemandangannya. Gunung-gunung membiru di kejauhan seperti melambai ke arah mereka. Sementara itu, Arya Kamandanu terus mengawal dengan mengendarai seekor kuda perkasa berwarna coklat tua. Tak lama kemudian, perjalanan mereka sampai di tepi padang ilalang. Berdesir hati Arya Kamandanu begitu melihat pemandangan di sekitarnya. Tempat ini, tempat padang ilalang ini, aku tak akan pernah bisa melupakan tempat ini. Semua begitu cepat berlalu. Dan apa yang sudah berlalu,
mungkin bisa kuraih lagi. Oh, betapa indahnya kenangan masa lalu. Tapi kenangan akan lenyap bersama debu sang waktu. Dan hari-hari besok masih belum menentu. Hari-hari sekarang inilah sesungguhnya milikku. Maka aku tak boleh menyia-nyiakannya. Sementara itu di dalam kereta kuda yang terus menggelinding di atas jalanan berbatu, Narirati kelihatan gelisah, walaupun dia berusaha menyembunyikan perasaan itu dari suaminya. Kakang Kamandanu, tentu hatinya hancur sekali. Kasihan kau, Kakang. Tapi aku yakin kau kelak akan menemukan seorang gadis yang sesuai untukmu. Seorang gadis yang manis, yang setia, yang mencintaimu untuk selamanya. Aku akan selalu berdoa, dan mudah-mudahan para dewa di atas langit mengabulkan doaku ini. Rati? Iya, Kakang. Bagaimana perasaanmu? Kau bahagia dalam perjalanan ke Manguntur ini? Bagaimana aku tidak bahagia, Kakang? Tidak lama lagi, aku akan segera menjadi ibu dari anakmu. Rati, aku berjanji akan menjadi suami dan ayah yang baik dari anak-anak yang kau lahirkan nanti. Kakang, aku bahagia sekali. Bahagia sekali. Siapa mereka itu, Kamandanu? Mengapa mereka menghadang perjalanan kita? Kakang Dwi Pangga tidak usah turun dari kereta. Biar aku saja menghadapi mereka. Bukankah mereka itu Dangdi? Siapa dua orang temannya itu? Kalian berdua diam saja dalam kereta. Agaknya mereka bermaksud membuat gara-gara lagi denganku. Hei, Kamandanu. Bukankah yang berada dalam kereta itu pasangan pengantin baru? Iya, Dangdi. Mereka adalah pengantin baru. Kakakku Arya Dwi Pangga dan istrinya Narirati. Kasihan sekali kau, Kamandanu. Mengapa sekarang pangkatmu semakin melorot? Mestinya kau yang berada dalam kereta itu. Tapi rupanya kau harus cukup puas menjadi pengawal pribadi kakakmu itu. Dangdi, kami sedang dalam perjalanan ke Manguntur. Kuharap kau tidak mengganggu perjalanan kami ini. Siapa yang mengganggu kalian? Siapa? Kalau kalian mau lewat, ya silakan saja lewat. Mana bisa kami lewat kalau kalian bertiga menghadang di jalan begitu? Kalau memang kalian tidak bisa, ya mau bagaimana? Kembali saja ke Kurawan atau carilah jalan lain. Jadi kalian bertiga tidak mau memberi kami jalan untuk lewat? Hei, Kamandanu, jangan mencoba mengancam kami. Ayo turun kau dari kudamu. Ayo, turun Kamandanu. Kalau kau bisa mengalahkan kami bertiga, barulah kami akan memberi jalan pada kalian. Baiklah. Kalau memang itu kemauanmu, aku akan turun. Bagus. Tapi aku masih meragukan keberanianmu, Kamandanu. Jangan-jangan hanya untuk mencari muka di depan pengantin wanita. Sebenarnya aku sudah muak melihat kelakuanmu ini, Dangdi. Dan selama ini aku masih mencoba bersabar. Tapi karena kali ini aku ditugaskan mengawal saudara tuaku ke Manguntur, maka tak ada pilihan lain kecuali melayani kesombonganmu. Jangan banyak mulut kau. Jarudu, Balawi, ayo, kalian jangan diam saja. Kita bikin sekali lagi babak belur orang ini, baru aku merasa puas. Ayo. Dangdi, Jarudu, dan Balawi
secara serentak menyerang Arya Kamandanu melayaninya dengan tenang. Semula dia hanya bertahan dengan menepis, menghindar, ataupun melompat kiri kanan. Tapi karena serangan itu datang terus-menerus, akhirnya Arya Kamandanu terpaksa mengeluarkan pukulan 12 jurus tahap pertama ilmu naga puspa pemberian Empu Ranupaya. Pada gebrakan pertama, Dangdi menjadi korban tendangan pada pelipis kirinya. Gebrakan kedua, Balawi terpaksa meraung kesakitan sambil mendekap alat kelaminnya. Dan giliran Jaruju ialah gebrakan ketiga. Jaruju agaknya mempunyai kemampuan lebih tinggi dibanding Balawi temannya. Jaruju, kalau kau masih nekat menyerang, kau akan bernasib sama dengan dua orang temanmu itu. Hai, jangan sombong kamu, Kamandanu. Ayo, bangunlah. Kalau kalian masih mempunyai nyali untuk bertempur, ayo. Oh, tidak, Kamandanu. Kami menyerah kalah. Aduh. Kau Jaruju, bagaimana? Masih mau mencoba lagi? Tidak, aduh. Dan kau Balawi? Ya. Kalau masih penasaran, aku pun tidak keberatan melayanimu satu jurus lagi. Jangan, cukup Kamandanu. Kalau demikian, cepat pergi dari sini. Dan ingat, terutama kau Dangdi, jangan lagi mencoba membuka persoalan lagi denganku. Dan jangan mengganggu Narirati, karena sekarang dia sudah menjadi istri saudara tuaku. Kalau kau sampai berani mengganggu ketentraman mereka, kau pasti berhadapan dengan Arya Kamandanu. Bagaimana Kamandanu? Kakang tidak usah khawatir. Mereka tidak akan berani mengganggu kalian lagi. Kakang tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, Rati. Marilah kita lanjutkan perjalanan ini. Manguntur sudah tidak terlalu jauh dari sini. Akhirnya mereka tiba dengan selamat di Manguntur. Rekian Wuru menyambut dengan ramah dan gembira. Arya Kamandanu menolak ketika orang tua itu menyuruh menginap barang semalam. Hari itu juga, Arya Kamandanu kembali ke Kurawan. Mereka mengantar sampai ke pagar halaman. Kuda yang ditunggangi Arya Kamandanu berlari bagaikan terbang, melintasi daerah persawahan, bukit-bukit, hutan-hutan kecil, dan sebentar kemudian sudah meninggalkan tugu batas desa Manguntur. Bagaimanapun juga, senjata pusaka buatanku masih di bawah tingkatan Kakang Ranupaya. Bagaimanapun juga dia lebih ahli. Dan inilah yang membuatku tidak senang. Suatu ketika Kakang Ranupaya bisa menjadi batu sandungan di tengah jalan. Orang tua itu sangat kokoh pendiriannya. Sudah berapa kali ku coba untuk menariknya kerjasama. Dia tetap tidak bersedia. Kurang ajar dia. Dia merasa lebih pintar, merasa lebih hebat. Tapi aku tidak akan kehabisan cara. Kalau dengan cara yang halus tidak berhasil, aku bisa menggunakan cara yang lebih kasar. Bahkan aku bisa menggunakan cara yang paling kasar.
Kaukah itu Kamandanu? Iya, ayah. Bagaimana? Sudah kau antar kakakmu sampai Manguntur? Sudah, ayah. Bagus. Sekarang kau istirahat. Dan besok kau harus menjaga rumah bersama Nyi Rongkot. Aku mau pergi barang 2-3 hari. Kemana, ayah? Ke Singasari. Arya Kamandanu dapat meraba apa yang terjadi di balik wajah ayahnya. Tidak seperti hari-hari biasanya. Nampak sekali ayahnya tengah mempunyai persoalan yang berat. Tapi Arya Kamandanu tidak berani menanyakan pada ayahnya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan dilakukan Empu Hanggareksa? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.